Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tenuri dari kelas C4 AKR. Saat di sini akan menyampaikan jawaban dari soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Pertama, sebuah mobil dibeli dengan harga perolehannya sebesar 100 juta. Mobil tersebut sudah dipakai selama 5 tahun. Hitunglah berapa nilai sisa mobil tersebut menggunakan metode fiskal. Kita ketahui mobil adalah aset berwujud bukan bangunan dengan berada pada golongan kedua dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutan sebesar 12,5%. Kita hitung dulu harga perolehannya sebesar 100 juta dikali tarif penyusutan sebesar 12,5% yang dihasilkan 12.500.000. Terus dari hasil tersebut kita kalikan mobil tersebut dipakai selama 5 tahun, jadi 62.500. Untuk nilai sisanya 3.500. Untuk akunnya itu ada beban penyusutan sebesar 6.500 dan ada akun penyusutan sebesar 62.500. Terus ada akun perolehan mobil kredit 100 juta kas bank di debit. Pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Yang kedua, jelaskan mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu proses pencatatan, penggabungan, dan penyajian data keuangan secara sistematis dalam periode tertentu yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Siklus akuntansi itu ada tahapannya, yaitu ada pencatatan hasil melalui jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal, penyesuaian, dan pemindahan ke buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo disesuaikan. Yang selanjutnya, pemilihan neraca saldo disesuaikan, penyusunan ayat jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. 9. Penggunaan saldo untuk periode berikutnya. 10. Penyusunan jurnal balik. Yang ketiga, sebutkan 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, 2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keempat, jelaskan dengan lengkap isi dari laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Isi lengkap dari laporan keuangan itu ada 6, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan. 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. 5. Apakah yang dimaksud dengan pajak? Menurut beberapa pakar, yaitu menurut Waluyo, pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menjalankan pemerintahan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Keenam, sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pembukunya. Yang pertama berdasarkan golongan, yang berdasarkan golongan ada dua, yaitu pajak langsung yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan, contohnya PPh. Yang kedua pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya PPN. Menurut berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi dan kemampuan pribadi wajib pajak, contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua pajak objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi dan kemampuan pribadi wajib pajak, contohnya PPN. Berdasarkan lembaga pembukunya ada dua pajak. Yang pertama pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara, contohnya PPh, PPN, PPNBM, dan biaya materai. Yang kedua pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga daerah. Untuk pajak daerah itu ada dua, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Untuk pajak provinsi kota contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua pajak kabupaten ada contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Selanjutnya soal ke-7, apakah pembukuan atau pencatatan penting menurut perpajakan? Untuk pembukuan dalam Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1 diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Untuk pencatatan pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat 12, kewajiban yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk menghitung penghasilan neto yang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Menurut peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda, jumlah pajak terutang sebelumnya ditentukan oleh aparat pajak yang memiliki wewenang yang besar sehingga peranan akuntansi di sini sangat lemah. Yang kedua, pada tahun 1967 setelah kemerdekaan digunakan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem MPS dan MPO. Peraturan ini sekaligus membatasi kewenangan aparat dalam menetapkan jumlah pajak. Jadi peranan akuntansi di sini kian meningkat. Terus pada tahun 1983 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan secara mutlak menganut sistem self-assessment dan kewenangan aparat tidak lagi sebelumnya, dan peran akuntansi ini menjadi sangat besar sekali. Yang pertanyaan nomor 9 yaitu jelaskan akuntansi perpajakan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca di sini ada dua sisi. Di sisi aset ada pajak dibayar di muka yang biasanya dijanjikan sebagai biaya dibayar di muka, terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A, dan PPh atas pengalihan ke atas tanah dan bangunan, dan pajak masukan. Di sisi kewajiban, yang kedua sisi kewajiban ada utang pajak dari PPh 24, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29, dan pajak keluaran. Yang kedua laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada dua, yaitu beban pajak penghasilan dan PBB. Yang ke-10 pertanyaan terakhir, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Karena
menekankan perlunya pemahaman perpajakan dengan baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. Soal ketiga, menjelaskan kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi, badan dalam pembukuan dan pencatatan disertai dasar hukum. Kewajiban wajib pajak yaitu ada membuat dan menyimpan catatan, membuat laporan keuangan, melaporkan penghasilan, dan membayar pajak. Untuk dasar hukumnya ada 3, Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH, Peraturan Pemerintah PP Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per Dirjen Pajak Nomor PR 04/PJ/2017. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.